pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Dan supaya kita tidak menyerah menghadapi hidup ini, selalu awali dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Kamis 9 Juni 2022 tertulis di Hagai 2 ayat 9. Demikian dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Bataknya tertulis di Hagai 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Audo napuna perak, jala au napuna sere. Ninna Jehovah Zebaot. Demikian firman Tuhan. Seorang pria di Inggris sudah menganggur selama beberapa waktu sehingga uang yang dimilikinya hanya tersisa $1 saja. Ia memberikan 50 sen setengah dari uangnya yang ada sebagai persembahan di gereja pada hari Minggu. Keesokan paginya ia mendengar kabar mengenai lowongan pekerjaan di kota sebelah. Tetapi sayang sekali ongkos tiket kereta api untuk pergi ke sana adalah $1. Ia mulai bertanya-tanya, apakah seharusnya ia tidak memberikan uang 50 sen kepada gereja kemarin ya? Tetapi dengan uang 50 sen yang dimilikinya, ia membeli tiket setengah perjalanan. Dan dia berencana melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tengah jalan setelah ia turun dari kereta dan mulai berjalan ke kota yang dia tuju, ternyata Tuhan memiliki hal yang lebih baik baginya. Di tempat dia turun dari kereta, ia menemukan bahwa ada satu pabrik di sana yang dekat situ membutuhkan karyawan. Ia mendapatkan pekerjaan tersebut dengan mudah dan digaji $5 dalam seminggu. Lebih besar dibandingkan gaji yang akan ia terima jika ia bekerja di kota yang seharusnya ia tuju. Pria tersebut adalah W.L. Douglas yang di kemudian hari menjadi produsen sepatu ternama. Dari kisah ini kita belajar ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, Dia akan memampukan kita menerima yang lebih dari apa yang kita bayangkan karena Dialah sumber segalanya. Demikian juga yang dikisahkan dalam nats renungan kita hari ini, di mana umat Allah bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Namun sesampainya di sana, mereka telah melihat kehancuran bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan sangat megah, yang belum ada yang mampu menandingi kemegahannya pada saat itu. Bait Allah sangat menjadi sentral dalam kehidupan umat Allah. Rumah ibadah diyakini sebagai rumah di mana Allah bersemayam. Bagi Yahudi, bait Allah adalah representasi makna kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mereka bergumul bagaimana mereka membangun bait Allah seperti sedia kala yang telah runtuh oleh orang-orang Babilonia. Bukankah mereka umat yang baru kembali dari pembuangan? Dari mana dana yang dapat dikumpulkannya? Sementara mereka mempersiapkan gubuk masing-masing pun belum bisa. Membenahi keluarga mereka pun belum bisa. Nats renungan hari ini menjawab semua kekhawatiran itu. Dikatakan emas dan perak adalah kepunyaan Allah. Hal ini meyakinkan Zerubabel sebagai bupati dan Yosua, imam besar di zaman itu, meyakinkan untuk memulai pembangunan kembali rumah Allah atau bait suci. Nabi Hagai, nabi setelah pembuangan, meyakinkan seluruh warga, imam dan penguasa bahwa pembangunan bait Allah tidak perlu ditawar-tawar karena Tuhan telah mencukupkannya. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka yang penuh dengan kekurangan dan beban itu untuk memberi yang terbaik di mezbah Allah. Hal inilah yang membuat mereka semangat untuk membangun bait Allah yang selesai pada masa Ezra dan Nehemia dan menjadi bangunan yang lebih megah dari bangunan sebelumnya. Tuhan telah mempersiapkan, merencanakan, dan mendatangkan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait sucinya.
Jemaat yang terkasih, Tuhan sulit memberkati orang yang hatinya sempit, yang tidak berpengharapan. Dan hati yang luas adalah kunci mengalirnya berkat Tuhan. Karena emas dan perak adalah milik Tuhan. Kapanpun Ia mau, Ia dapat memberikan kepada kita, asalkan kita mau taat dan percaya padanya, serta selalu bersedia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti kisah hidup W.L. Douglas dan bangsa Israel dalam renungan ini. Ketika kita bersedia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Dia juga akan menjadikan kesulitan-kesulitan kita menjadi kesempatannya untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya bagi kita. Hendaklah setiap orang percaya tidak mengizinkan kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuannya berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan jadikan masalah-masalah hidup kita ini menjadi alasan berhenti melakukan kesukaan dan kebenaran Tuhan. Sebab berkat akan selalu datang kepada kita ketika kita melakukan hal yang benar. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6a. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi umat-Mu yang tetap setia. Di dalam kelemahan dan kelebihan kami menggunakan apa yang Kau berikan untuk hal-hal yang perlu bagi kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kami sehingga kami terlalu memperhitungkan untuk berbagi denganmu dan sesama kami. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang dapat mengubahkan kesulitan dan kekurangan kami menjadi jalan-Mu untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, tetaplah bersemangat menjalani hari ini di dalam berkat-berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.